Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hidup baru. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman, saya undang untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik Persekutuan Teruna yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah Persekutuan Teruna pada Minggu pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami tadi malam. Dan kami juga boleh bangun pada pagi hari ini dengan suatu sukacita yang baru untuk kami boleh bersekutu di dalam ibadah walaupun masih dalam situasi COVID dan kami masih harus beribadah secara daring di rumah kami masing-masing. Bapa, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang kita semua boleh bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Matius 8. Matius 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, yang menyatakan demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kakak persilakan kita semua untuk boleh duduk kembali. Adik-adik teruna yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan kita pada Minggu pagi hari ini, kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Kakak mau tanya apa kabarnya nih buat adik-adik yang ada di rumah sekarang yang lagi beribadah. Kakak berharap kita semua
dalam kondisi yang sehat ya adik-adik, sehingga kita boleh semangat, kita boleh sukacita memuji Tuhan, kita boleh semangat mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Atau mungkin ada adik-adik yang sedang sakit atau nggak enak badan, mungkin boleh tunjuk tangannya adik-adik. Kita berdoa ya rekan-rekan, kakak juga berdoa agar adik-adik yang sakit kita boleh kembali sehat, kembali pulih ya, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Adik-adik kira-kira kalau orang yang lagi sakit itu rasanya gimana adik-adik? Pusing, pucat, ya, gak enak badan, gak bisa makan apa-apa, mual, ya, gak bisa ngapa-ngapain ya pasti adik-adik ya. Kakak juga kayak gitu adik-adik. Tapi kakak percaya bahwa kita semua gak ada yang mau sakitnya lama-lama ya adik-adik. Pasti kita akan melakukan sesuatu agar kita boleh cepat sembuh. Ya, kita berusaha serta mencari cara bagaimana agar kita boleh cepat sembuh. Mungkin kita pergi berobat ke dokter, pergi ke rumah sakit ya. Kita makan obat-obatan, atau mungkin kita harus dirawat di rumah sakit. Kita makan makanan yang bergizi, kita istirahat yang cukup. Tapi adik-adik jangan lupa yang paling penting, kita harus berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini itu kita membicarakan tentang ada seorang yang sedang sakit. Ada seorang yang sedang sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus memohon kesembuhan dari Tuhan. Sakit apa dia adik-adik? Orang itu menderita sakit kusta. Adik-adik ada yang tahu apa itu sakit kusta? Atau adik-adik cuman pernah dengar aja, atau cuman pernah baca sakit kusta itu oh seperti ini gitu. Adik-adik, ini kakak boleh kasih beberapa gambar, kurang lebih ciri-ciri orang sakit kusta itu seperti ini ya adik-adik. Kalian boleh perhatikan beberapa gambar ini. Coba kalau kalian perhatikan baik-baik, kira-kira gimana rasanya ketika kalian melihat gambar-gambar itu adik-adik? Mungkin kalian ada yang ngerasa jijik, seram gitu ya, berbahaya gitu, kotor, takut ya. Atau bayangkan kalau misalnya orang-orang yang sakit kusta ini adik-adik ada di dekat kalian, ada di tengah-tengah kalian. Mungkin kalian langsung ambil langkah 1000, kalian gak mau dekat sama orang ini. Kalian mau langsung menghindar jauh atau pergi dari ruangan itu. Atau mungkin kalian yang mengusir orang itu agar pergi jauh daripada kalian. Adik-adik, penyakit kusta ini itu adalah penyakit yang berbahaya. Ya, penyakit yang menular. Kita nggak bisa pakai gelas yang sama mereka, nggak bisa pakai piring yang sama, nggak bisa pakai baju yang sama, nggak bisa share tidur bersama, nggak bisa ya adik-adik. Karena penyakit ini adalah penyakit yang menular. Penyakit ini juga penyakit yang berbahaya. Kenapa adik-adik? Karena dia menyerang tubuh kita. Perlahan dia serang kulit kita, dari mulai jari kita, hidung kita, bahkan bisa menyebabkan orang yang menderita sakit kusta ini meninggal adik-adik. Di zaman yang saat itu adik-adik, penyakit kusta ini itu dianggap sebagai kutukan. Ya. Orang yang terkena penyakit ini itu dianggap najis, sehingga orang yang menderita penyakit kusta ini harus diasingkan dari tengah-tengah masyarakat. Adik-adik yang terkasih, kalau kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini di ayatnya yang kedua, kita lihat
bagaimana si penderita sakit kusta ini dia dengan berani dia datang menemui Tuhan Yesus. Dia percaya kalau kalau Yesus ini adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan sakitnya. Dia datang dengan kerendahan hati, adik-adik, dia datang menyembah. Dan apa yang dia katakan, adik-adik, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Itu artinya, adik-adik, bahwa orang kusta ini menyerahkan segala keputusannya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mau menyembuhkan dia atau Tuhan tidak mau menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, bagaimana reaksinya Tuhan Yesus ketika didatangi sama si penderita kusta ini, dan juga kepada permohonan kesembuhan yang diucapkan oleh si penderita kusta ini? Adik-adik, kalau semua orang di situ pada menyingkirkan orang sakit kusta ini, itu tidak terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasih, dia tidak jijik kepada orang itu. Dia tidak menyingkirkan orang itu, adik-adik. Tapi apa yang dia lakukan? Seperti yang di ayat yang ketiga, dia mengulurkan tangannya, adik-adik. Dia mengulurkan tangannya, dia menjamah orang itu. Luar biasanya Tuhan kita. Belas kasihnya itu sangat luar biasa, adik-adik. Dan bagaimana dengan permohonan kesembuhan yang diucapkan oleh si penderita kusta ini? Tuhan berkenan kepada permohonannya, Tuhan mau menyembuhkannya, sehingga seketika orang sakit kusta ini boleh sembuh dari sakit kustanya. Adik-adik, kisah pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini itu tidak selesai sampai kepada si orang sakit kusta ini sembuh dari sakit kustanya. Tapi ada perintah yang Tuhan katakan kepada si orang yang sudah sembuh sakit kusta ini untuk dia lakukan, adik-adik. Yang pertama, Tuhan menyuruh orang itu untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kesembuhannya. Kenapa, adik-adik? Karena Tuhan mau bahwa kesembuhan yang dirasakan oleh si orang yang sembuh dari sakit kusta ini itu tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan juga mau agar kesembuhan yang dia peroleh, ya adik-adik, itu dia tidak fokusnya pada kesembuhan itu. Orang itu tidak fokus pada mukjizatnya, tapi fokus pada siapa yang memberikan kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik, Tuhan menyuruh agar orang kusta ini pergi memperlihatkan dirinya kepada para imam, dan kemudian mempersembahkan persembahan. Kenapa harus memperlihatkan diri pada para imam? Karena adik-adik, pada saat zaman itu di hukum Yahudi, orang yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu sembuh itu adalah para imam, ya, agar si orang sakit kusta ini juga boleh diterima di masyarakat. Dan si penderita sakit kusta yang telah disembuhkan ini juga harus mempersembahkan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas kesembuhan yang dia peroleh. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari dari kisah orang sakit kusta ini yang boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, adik-adik, kita bisa belajar tentang penyakit menular dan menjaga hidup sehat. Kita sama-sama tahu ya adik-adik, kalau salah satu penyakit yang sedang booming saat ini, bahkan melanda kehidupan kita, melanda negara kita, bahkan melanda dunia ya adik-adik, itu salah satunya adalah penyakit corona. Sudah hampir 1 tahun corona ini melanda dunia, sudah banyak korban ya yang terpapar, bahkan yang meninggal, adik-adik. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak teruna yang dianugerahkan kesehatan oleh Tuhan Yesus sampai dengan saat ini, mari kita jaga kesehatan kita, adik-adik. Jangan
hidup suka-suka kita, makan suka-suka kita, melakukan segala suka-suka kita gitu. Kita jaga kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Seperti adik-adik slogan yang sering kita dengar nih di TV-TV atau di media sosial kita, yaitu 3M. Ya, adik-adik itu bisa kita lakukan, pakai masker, mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Yang kedua, adik-adik kita bisa belajar tentang pribadi Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasih. Kalau tadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihnya yang luar biasa kepada orang yang sakit kusta ini, adik-adik, kita pun harus menandani sifat Yesus tersebut. Apa nih adik-adik yang bisa kita lakukan? Sifat belas kasih apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi COVID seperti ini? Yang pertama, adik-adik, kita bisa belajar untuk menahan diri nggak keluar rumah. Ya. Belajar di rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget, kita di rumah saja, adik-adik. Kakak tahu kalau kita semua tuh udah jenuh, ya, pingin keluar, pingin main sama kawan-kawan, pingin belajar di sekolah, pingin ketemu teman-teman, ya adik-adik. Tapi percayalah adik-adik, dengan kita menahan diri untuk kita tidak keluar rumah, belajar dari rumah, kita bisa menghindarkan diri dari menularkan sakit corona ini kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, adik-adik, kita bisa menjadi teladan untuk menerapkan yang tadi, slogan 3M tadi, ya, kepada anggota keluarga kita yang ada di rumah. Yang ketiga, adik-adik, kita bisa bersama dengan orang tua kita bisa membantu sesama kita. Contohnya misalnya kita bisa memberikan sembako bersama dengan orang tua kita kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Yang keempat, adik-adik, mempergunakan media sosial. Media sosial kita seperti Facebook, Instagram, ya, atau HP kita itu untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk mencari tahu ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, atau kita bisa menghubungi anggota keluarga kita yang jauh daripada kita, contoh nenek kita, ya, opung kita, opa oma kita yang tinggalnya itu berjauhan dari kita. Yang ketiga, adik-adik, kita mau diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala sesuatu. Adik-adik, kalau tadi kita boleh lihat kisah si penderita kusta ini, dia berani datang untuk bertemu dengan Yesus dengan segala kondisi yang dia punya, adik-adik. Kita juga sebagai anak-anak teruna, kita nggak perlu segan-segan, kita nggak perlu malu-malu untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerinduan untuk kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan Yesus. Ketika kita boleh datang dengan kerendahan hati, kita sujud menyembah kepada Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik, kita harus ingat, ketika kita sudah menyatakan harapan kita menyatakan segala pergumulan kita, impian kita kepada Tuhan Yesus, kita juga harus mempercayakan, menyerahkannya segala sesuatunya, keputusannya itu kepada tangan Tuhan, bukan keputusan kita, bukan kemauan kita. Jadi ketika impian adik-adik, ketika harapan adik-adik itu tidak terwujud atau belum terwujud, adik-adik, maka kita sebagai anak-anak teruna, kita harus belajar bersyukur. Kita juga harus belajar untuk melihat kehendak Tuhan Yesuslah yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang keempat, adik-adik, kita mau diajarkan untuk menghormati orang lain. Tadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus saja mampu untuk menghargai, ya, para imam yang diberikan kuasa untuk menyatakan segala sesuatu. Nah, kita juga harus seperti itu, adik-adik. Kita harus menghormati, menghargai setiap orang yang diberikan kuasa untuk mendidik kita. Contoh, orang-orang tua kita di rumah,
guru kita di sekolah, atau kalau di tengah situasi pandemi COVID kayak gini, kita bisa menghormati setiap ajaran, setiap anjuran pemerintah, tenaga medis, ya, dengan cara kita patuh, kita taat, kita rajin menerapkan yang tadi protokol kesehatan 3M. Yang kelima dan yang terakhir adik-adik, kita boleh belajar untuk mengungkapkan rasa syukur kita selalu kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita lihat peristiwa yang terjadi saat ini adik-adik, bahkan mulai dari tahun lalu seperti peristiwa COVID-19 ya, atau yang akhir-akhir ini terjadi yang mungkin adik-adik lihat di televisi, adik-adik baca di koran, atau adik-adik lihat di media sosial adik-adik, seperti kecelakaan pesawat Sriwijaya Air beberapa minggu yang lalu, atau mungkin adik-adik bencana alam yang terjadi di Indonesia, di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, ya, dan di kota-kota lain yang di Indonesia. Adik-adik, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, marilah adik-adik kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Belajarlah adik-adik, mulai dari hal yang kecil aja. Ketika kita boleh bangun pada pagi hari ini, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa bangun adik-adik, kita masih bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita masih bisa makan secukupnya, masih bisa minum secukupnya adik-adik. Marilah kita mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, mengucap syukur itu nggak harus melulu, oh kak berarti harus memberikan persembahan, oh berarti harus kasih yang besar-besar nih. Nggak harus kayak gitu adik-adik. Dengan kita boleh tadi menerapkan pola hidup 3M, kita rajin menerapkan pola hidup 3M, kita boleh menjaga kesehatan kita juga boleh menghargai orang lain adik-adik, kita juga boleh rajin berdoa, kita boleh rajin ikut ibadah IMPT seperti sekarang ini. Itu juga salah satu bentuk ungkapan syukur yang boleh kita lakukan atas kasih karunia yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini, sekali lagi adik-adik, kakak mengajak kita semua, adik-adik teruna, marilah kita dengan penuh keberanian, kita berani untuk kita boleh menghampiri tahta karunia Tuhan. Kita juga berani untuk membawa segala pergumulan dan harapan kita kepada Tuhan, serta bersedia selalu dimanapun adik-adik, dalam kondisi apapun kita saat ini, kita belajar untuk mengucap syukur, untuk selalu bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 86 ayat 1, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Ia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk masuk di dalam doa syafaat, dan kita juga akan berdoa untuk persembahan kita. Mari adik-adik kita tenangkan hati kita, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan. Berkati Bapa agar firman-Mu itu boleh merema dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menerapkan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh berkenan kepadamu, dan kami juga anak-anak turunamu boleh semakin dewasa di dalam pengenalan akan firman-Mu, dan hidup kami boleh semakin memuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak turunamu di dalam masa pendidikan kami. Tuhan boleh menyertai agar kami boleh terus semangat, terus sukacita walaupun kami masih harus belajar secara daring di rumah kami masing-masing. Tuhan mampukan kami anak-anak turunamu untuk kami boleh mengerti apa yang guru kami ajarkan, dan kami juga boleh menyelesaikan setiap soal-soal yang ada. Kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik, kami boleh menyenangkan hati-Mu, menyenangkan keluarga kami, bahkan terlebih lagi kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk guru-guru yang Tuhan sudah persiapan untuk boleh mengajar kami. Berikan mereka terus semangat, sukacita, kekuatan, kemampuan, serta kesehatan, agar setiap proses belajar mengajar juga boleh berjalan dengan baik, dan setiap kegiatan juga boleh terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak turunamu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, atau sedang tidak enak badan, atau mungkin sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan pulihkan kami Bapa. Tuhan pulihkan kondisi kami. Setiap dokter yang boleh menangani, setiap obat-obatan yang boleh kami makan, Tuhan berkati Bapa. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh persiapkan untuk kami, sehingga kami anak-anak turunamu boleh kembali pulih dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak turunamu yang boleh mengucap syukur untuk pertambahan usia kami di sepanjang minggu sepekan ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah kami anak-anak turunamu dengan pertambahan usia ini kami boleh belajar semakin dewasa dalam iman dan pengenalan firman-Mu. Kami juga boleh menjadi pribadi yang semakin menyenangkan keluarga kami, bahkan terlebih lagi kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, baik yang ada di dekat kami maupun harus terpisah dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati untuk papa mama kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan rezeki yang terbaik untuk papa mama kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan berikan juga mereka kebijaksanaan untuk boleh membimbing kami, anak-anak-Mu, sehingga keluarga kami pun boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Persekutuan Teruna GPB Zebulon, untuk kakak-kakak pengurus, untuk kakak-kakak pelayan yang Tuhan sudah sediakan di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami sukacita selalu untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi. Berikan kami kesehatian satu dengan yang lainnya, agar kami boleh rukun, kami boleh semangat selalu untuk melayani Engkau, sehingga Persekutuan Teruna ini pun boleh menjadi wadah yang membawa damai sejahtera dan juga kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Zebulon, untuk Ibu Pendeta, untuk majelis jemaat, untuk pengurus dan pelayan-pelayan gereja yang Tuhan sudah sediakan untuk gereja ini. Tuhan Yesus berkati Bapa agar setiap kami boleh
terus melayani dengan sukacita, dengan semangat, dan kami terus boleh juga minta hikmat daripada Tuhan untuk boleh melayani dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap program-program yang akan kami jalankan dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan cukupkan dana, Tuhan cukupkan daya, Tuhan cukupkan untuk setiap orang-orang yang akan melayani di dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Tuhan tutup bungkus gereja kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah gereja kami boleh dipakai lebih lagi untuk boleh melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan dalam setiap kegiatan yang boleh kami lakukan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Persekutuan Teruna GPIB yang akan berulang tahun 38 tanggal 31 Januari nanti. Tuhan, yang kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan kepada Persekutuan Teruna GPIB yang ke-38. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap rangkaian acara yang akan dilakukan. Tuhan berkati untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengurus, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan Persekutuan Teruna GPIB ini boleh semakin berkembang dan boleh dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani Engkau secara luar biasa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati untuk presiden, untuk wakil presiden, para menteri, dan sampai tingkat yang ke bawah sekalipun Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini, pakai mereka secara luar biasa, berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan untuk boleh memimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh mengambil keputusan yang terbaik yang datang daripada Tuhan saja untuk kesejahteraan bangsa kami Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam bangsa kami yang kira-kira ini Tuhan Yesus, untuk bencana alam yang boleh terjadi di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, dan di kota-kota yang lainnya, juga kecelakaan pesawat Sriwijaya Air beberapa minggu yang lalu. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menutup bungkus bangsa kami ini Bapa. Engkau juga boleh menghibur setiap keluarga yang boleh tinggalkan, agar mereka tidak patah semangat dan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati boleh setiap petugas yang Tuhan sudah utus untuk juga boleh mencari dan juga boleh memberikan bantuan. Tuhan yang boleh menutup bungkus mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, agar setiap hal yang boleh dicanangkan boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kami percaya pemulihan terus terjadi dalam kota ini, juga di dalam bangsa ini Bapak. Kami terus berharap Bapak bahwa tidak ada yang terjadi tidak surut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya juga bahwa pemulihan terus juga terjadi untuk kota ini, untuk negara kami, bahkan untuk dunia ini. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk penyakit COVID-19 yang masih harus kami alami sampai dengan saat ini. Bapak berkati untuk setiap orang-orang yang terpapar sakit COVID ini Tuhan Yesus. Berikan mereka terus semangat, berikan terus mereka pemulihan, agar mereka juga boleh kembali pulih dan kembali beraktivitas. Berkati juga untuk proses vaksin yang sedang digalakkan atau didistribusikan Tuhan. Berkati agar vaksin ini adalah vaksin yang terbaik dan juga boleh terdistribusi dengan baik. Cukupkan setiap dana yang dibutuhkan agar prosesnya boleh berjalan dengan baik dan kami pun boleh mendapatkan vaksin juga dengan baik Tuhan Yesus. Bapak, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah boleh memberikannya. Berkati juga untuk pengurus-pengurus gereja yang Tuhan pakai untuk mengurus persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai lebih lagi untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini.
Inilah doa kami ya Bapa, dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, mari kita menutup ibadah dengan memuji Tuhan. Dari Kitab Bakti 277 ayat 1, firman Tuhan sudah kau dengar. Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Marilah adik-adik kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah YMPT kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa bermasker kalau keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di HMPT minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.